Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Nia Safitri di Saudi guys. Kebetulan aku lagi di ladang sama si nenek ya, nemenin si nenek di ladang. Dan di samping aku ada pohon ya. Jadi aku benar-benar di alam nih guys, di kebun ya. Jadi selain aku ngurusin rumah, masak segala, aku juga suka bantuin si nenek di ladang ya. Jadi kalau sore-sore jam segini, jam 4, setengah 5, jam 5 itu si nenek nggak mau diam di rumah. Kalau nggak hujan, kalau nggak ada tamu ke rumah, kita pergi ke ladang, ngerabutin, ngarit rumput gitu. Terus guys, aku ada informasi penting buat kalian ya, buat TKW ilegal yang baru diresmikan sama majikan, misalkan nagel kapalah gitu. Nah, aku kan udah beberapa bulan yang lalu ya di nakul kapalah. Terus kemarin, karena kan diwajibkan dari hukumah, dari kantor kantor ketenaga kerjaan, mungkin apa sih namanya teh, kantor amal gitu. Di sini diwajibkan untuk membuat rekening pribadi gitu, rekening sendiri. Entah itu aku baru tahu, atau mungkin dari dulu memang seperti itu peraturannya, harus pembantu itu, TKW itu yang resmi harus membuat rekening. Tapi dulu waktu aku di kantor ya, masih melalui kantor, dan itu memang semuanya pakai rekening, punya rekening pribadi masing-masing. Jadi setiap gajian itu langsung masuk ke rekening pribadi gitu. Kalau enggak membuat rekening itu kena denda. Dendanya, majikan yang kena denda itu sebesar 5.000 rial. Ya 5.000 gitu. Ada orang di sana guys. Jadi 5.000 itu kalau dirupiahin itu sekitar 19 juta lebih ya kalau dirupiahin. Jadi kemarin aku habis bikin rekeningnya itu, pertama aku ke Araji ya, ke Bank Araji itu nggak bisa. Pertama harus bawa paspor asli, karena kan waktu itu kemarin itu si paspor asli aku itu di Jeddah ya kan, di majikan aku gitu. Dan harus, karena cuman ada fotonya dan nggak bisa gitu. Jadi ya udah nunggu sehari atau 2 hari, dikirim dari Jeddah paspornya ke sini, karena aku kan lagi di kampung ya. Udah dikirim, kemarin datang lagi ke bank. Udah gitu ternyata harus, jadi si Igomah, nama di Igomah itu kan ada, misalkan kan Nia Safitri binti Anu gitu kan. Tapi di paspor mah nggak ada, di paspor mah cuman Nia Safitri doang. Nah itu harus sama. Jadi ya nama paspor sama nama di Igoma itu harus sama. Jadi nggak bisa, masa kita harus ngerubah nama yang udah di paspor, kan ribet lagi gitu. Jadi ya udah gak jadi bikin di Araji, jadi bikinnya di Riyad Bank gitu, Riyad Bank ya. Kalau di Riyad Bank itu gampang ya. Gampangnya hanya dengan KTP aja, Iqomah gitu kan. Tapi pertama sih diliatin dulu paspor. Terus nanti kita ditanya di mana, di Indonesianya di mana gitu kan. Aku bilangnya di Jakarta gitu. Terus nanti ditanya juga berapa gajinya. Jadi bank itu harus tahu gaji kita gitu. Jadi bilang aja gajinya sekian ribu gitu. Ya katanya kan, karena harus. Karena dari kantor amal juga, kantor kerja juga, kantor di sini kan, kantor Saudi itu memang harus tahu. Kemarin juga aku tanda tangan gaji. Jadi harus tahu gajinya berapa. Jadi kan kalau misalkan orang sini ngambil pembantu, ngambil TKW itu harus tercatat di negara. Jadi gajinya berapa, terus nanti tanda tangan, terus nanti pokoknya harus terdaftar. Karena kan gini, kalau misalkan kita sakit, karena kan kita nggak mungkin kan selamanya sehat, pasti ada sakitnya, dan itu pasti bakal asuransinya itu masuk ke majikan gitu. Itulah manfaatnya, baiknya, bagusnya TKW resmi. Jadi kalau misalkan kita sakit, ada asuransi, jadi menggabung sama majikan. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, gaji macet atau apa, jadi kita bisa mengadu gitu. Terus kita bisa minta bantuan ke KJRI, terus kita bisa mengusut gitu. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kita kan nggak tahu ya kedepannya seperti apa. Jadi kalau resmi kan jadi gampang ya,
bagus juga gitu kan kalau resmi mah. Terus yang di bank itu nanya gajinya sekian, harus tercatat. Jadi kan bank itu kan takut ya, takutnya gimana? Takutnya ada pencucian uang. Pencucian uang seperti apa? Pencucian uang itu kan kadang yang TKW, batas TKW, batas ART itu ngirim uangnya maksimal sebulan itu 5.000 kalau nggak salah sih, karena aku lupa nanya sama banknya, sama pegawai banknya, jadi lupa. Tapi aku tahu dari awal 5.000 batas maksimal pengiriman uang dari sini ke Indonesia per bulan ya. Kalau untuk supir itu 7.000 per bulan kalau nggak salah ya, tapi kalau salah kalian komen aja di kolom komentar ya. Jadi harus ada batasnya gitu. Kalau misalkan kita melewati batas, misalkan sebulan sekali kita ngirim uangnya 10.000 apa 15.000, itu kan langsung akan kena diblokir ya. Jadi kita akan kena denda juga, karena kan mungkin mereka taunya, mereka berpikirnya pencucian uang gitu. Padahal banyak banget ya yang seperti TKL, supir-supir kayak gitu memanfaatkan apa? Jadi kan banyak TKW ilegal yang bisa ngirim uang, jadi dikirimnya pakai jasa mereka, jasa supir yang legal di sini. Jadi nah itu takut gitu kan, takutnya terjadi sesuatu gitu, takutnya ada pencucian uang gitu. Jadi kesempatan buat supir itu kan ngirim-ngirim uang yang ilegal, terus nanti kan ada uang ininya, uang ongkosnya, ada ongkosnya gitu. Tapi di Saudi ini nggak sembarangan ya, nggak sembarangan bisa ngirim uang bebas, bisa gimana nggak bisa ya, karena kan ini negara orang. Jadi begitu ya informasinya. Jadi bagi kalian yang belum tahu, mungkin karena aku juga baru tahu karena baru diresmikan, mungkin kalian juga penting ya, ini informasi penting buat bagi yang belum tahu gitu. Bagi yang udah tahu ya alhamdulillah gitu, karena aku masih belum tahu gitu. Mungkin dari awal juga memang peraturannya harus begitu, harus punya rekening pribadi gitu, harus tercatat gitu. Kita tuh harus tercatat di ininya di ya kantor di sinilah gitu ya. Jadi gini ya, jadi gitu ya guys informasinya. Dan aku lagi di ladang ini, pohon-pohon banyak terus banyak burung juga, terus cuacanya alhamdulillahnya ini nggak panas ya, jadi dingin gitu. Biasanya kan panas ya jam segini, sekarang mah dingin. Dan aku juga nanti sebentar lagi mau ngambil kacang ya, nanti aku liatin kebun kacangnya di sini seperti apa. Di video awal juga ada, di video sebelumnya aku panen kacang. Terus sekarang aku mau bantuin si nenek ya ngarit lagi, jadi membersihkan si ladang ini, harus dibersihkan. Jadi seperti ini nih guys kebunnya, aku liatin ke kalian. Nah seperti ini, jadi di pinggir-pinggirnya itu harus dikoredin gitu, apa sih namanya tadi, di rumputnya itu dipotong-potongin kayak gitu. Jadi padahal mah biarin aja gitu kan, tapi si nenek mah kekeh guys, nggak boleh bala gitu, si kebun teh harus dibersihkan. Jadi ya udah guys, aku sekarang mau ini dulu ya, mau bantuin si nenek dulu. Nah guys, aku mau panen kacang dulu, habis dari kebun tadi, dari ladang. Sekarang ngambil kacang, mau pulang sambil ngambil kacang dulu guys, punya tetangga. Tapi tidak boleh sih, nggak apa-apa. Ini kebun kacang sama kebun jagung. Jadi begitu. Tuh kebunnya luas, masya Allah tuh. Dari sana ke sini tuh. Ini kebun jagung, tapi di bawahnya ada kacang. Jadi aku ngambil kacangnya aja karena jagungnya belum nah tuh. Usah ya harusnya gimana? Tuh. Jadi ya udah guys, videonya dari aku segini aja ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.